Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Faradila, NPM 2017051002 dari kelas D akan menjelaskan tentang konversi NFA ke DFA sebagai bahan dari tugas 4 mata kuliah teori bahasa dan automata. Dari suatu mesin non-deterministic finite automata atau NFA dapat dikonversi atau dibuat menjadi suatu mesin deterministic finite automata atau DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau ekuivalen. Nah, ini ada contoh dari tabel transisi dan diagram transisi untuk NFA. Ini ada start state-nya, terus ini ada final state-nya, di mana jika kita menginputkan A di S0, maka dia akan mengarah ke S1. Terus kalau dia menginputkan B, dia mengarah ke dirinya sendiri karena di sini ada loopingnya ya, dan dia mengarah ke S1. Dan S1 dia kalau diinputkan A akan mengarah ke S0. Dan jika inputannya B, maka dia akan mengarah ke dia sendiri. Dapat dilihat dari gambar tadi, ada suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state, yaitu S0 yang diberi inputan B bisa menuju ke S0 dan S1. Lalu dikonversi menjadi DFA dengan cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Lalu untuk state S0 dan S1, jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu S0, S1. Dan untuk state S0, S1, jika diberi inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan B, yaitu S0, S1. Nah, ini tabel transisi dan diagram transisi untuk DFA-nya. Jika dia S0 dimasukkan A, maka dia akan mengarah ke S1. Kemudian kalau kita inputkan B, maka dia akan mengarah ke S0 dan S1-nya. Ya kan, karena dia inputan B. Begitupun dengan yang lainnya. Kalau kita masukkan S1 ke A, kita inputkan A, maka dia akan mengarah ke S0. B, maka dia akan mengarah ke S1, terus dari S0 ke S1, kalau kita inputkan A, maka dia akan mengarah ke dia sendiri. Begitupun dengan B, dia akan mengarah ke dia sendiri. Ini ada buatlah DFA yang ekuivalen dengan NFA berikut. Di sini ada Q0 dan Q1. Konfigurasi NFA secara normal adalah sebagai berikut, di mana Q-nya adalah Q0 dan Q1. Kemudian sigmanya ini atau inputannya adalah A dan juga B. Start state-nya adalah Q0 dari sini, dan final state-nya adalah Q1. Kalau final state, dia bedanya adalah ini. Dia punya dua lingkaran. Oke, terus ini ada tabelnya. Kalau kita, ini ada Q0, kita inputkan A, maka dia akan mengarah ke Q0 dan juga Q1. Terus kalau misalkan kita inputkan B, maka dia akan mengarah ke Q1. Dari Q1 kita inputkan A, maka dia akan mengarah ke Q1. Begitupun dengan B, dia akan mengarah ke Q1. Berdasarkan tabel transisi pada NFA, kita gambarkan diagram transisi DFA-nya terlebih dahulu. Kemudian, tentukan arah kedua busur keluar untuk state Q0, Q1, yaitu busur arah A dan juga B. A dan juga B. Hal ini karena untuk DFA, masing-masing state harus memiliki pasangan busur. Dalam soal ini, busur A dan juga busur B. Nah, ini dari busur arah A-nya, itu ada delta Q0, Q1 dan juga koma A. Itu Q0, A gabungan Q1, A. Terus dari Q0 kita inputkan A, dia Q0, Q1, ya kan, mengarahnya, kemudian gabungan Q1 arahkan A, maka Q1. Terus Q0, Q1 gabungannya. Dari busur B, ini ada delta Q0, Q1, B. Inputannya yang B. Nah, Q0 dia inputkan B, maka dia hasilnya adalah Q1. Gabungan Q1, inputan B, hasilnya adalah Q1.
maka gabungannya adalah Q1. Selanjutnya menentukan state akhir, yaitu kita ingat bahwa F sama dengan Q1. Ketika masih NFA, maka himpunan state akhir atau F-nya sekarang adalah semua yang mengandung state Q1. Maka F-nya adalah Q1, Q0, dan juga Q1. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.